dilancarkan. Jadi adik-adik di sini bisa ada yang lanjut studi melebihi saya, biar tidak sama gitu. Jadi kalau ada yang ke Belanda, mungkin ada yang mau ke Eropa, ke Australia atau ke Indonesia. Alhamdulillah juga bisa Zainullah, juga guru saya, terima kasih banyak yang memberi saya ketika masih di sini. Langsung saja mungkin saya akan bercerita sedikit pengalaman selama berada di pondok dan studi belajar mungkin ya. Nanti kalian bisa bertanya apa yang kira-kira ditanyakan. Dulu saya masuk pondok lebih kurang seperti adik-adik di sini, sama. Jadi kalau maghrib pukul 5 harus sudah di masjid, kemudian dilanjut dengan sholat, dan juga pernah dihukum karena dulu juga lumayan bandel. Salah satu hukuman yang paling saya adalah ketika dulu tahajud tak bangun-bangun, kemudian disiram, sampai akhirnya nggak boleh pulang kalau nggak masuk WC. Jadi harus masuk WC dulu bisa pulang. Dan alhamdulillah dari pengalaman tersebut ada banyak hal yang bisa saya dapatkan yang tidak saya dapatkan di luar. Seperti misalnya di sini terbiasa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sehingga karena dari awal tinggal di sini sudah multilingual ya, multi lebih banyak lingual lebih kemampuan berbahasa. Jadi bisa bahasa Madura, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Dan salah satu pertanyaan ketika saya mau interview ke Belanda, saya juga mengatakan bahwa saya bisa bahasa Arab. Karena saya pernah ngomong di sini, kalau hanya ngomong kan bisa ya, kalau dalam kitab nggak terlalu fasih ya. Kalau hanya ngomong, kalau perkenalan, ya di luar kepala gitu ya. Jadi terhadap bahasa apa lagi yang bisa yang kamu bisa waktu interview menanyakan. Saya bisa bahasa Inggris karena profesi saya bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Madura karena orang Madura, atau bisa bahasa Madura. Bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Jawa karena saya studi S1 di Jawa di Malang, dan bisa bahasa Arab. Dan sedikit sekali jurusan bahasa Inggris yang bisa bahasa Arab. Atau sebaliknya, anak bahasa Arab yang bisa bahasa Inggris. Nah, kalian itu sudah dianugerahi privilege, dianugerahi kelebihan keistimewaan karena bisa berbahasa Arab untuk mengkaji kajian-kajian keislaman, dan bisa bahasa Inggris untuk mengetahui kemajuan keilmuan di bidang di luar keagamaan. Nah, setelah mondok di sini saya sekolah ke Malang, tapi tanpa beasiswa. Tapi selama studi di Malang juga dapat beasiswa, tapi tidak full, jadi hanya dapat bantuan pengeluaran SPP dan bantuan uang saku. Tapi ketika di Belanda, alhamdulillah dapat full, mulai berangkat dari rumah. Rumah saya di Pamilen, di Komponen. Ya, saya orang Pamilen, orang Komponen. Mulai berangkat dari rumah sampai studi di sana selama 1 tahun, balik lagi ke rumah itu full di cover. SPP-nya waktu itu misalnya bayar sendiri, SPP studi saya selama 1 tahun sekitar 180 juta. SPP selama 1 tahun. Kemudian uang saku selama sebulan itu 15 juta. Dari pemerintah Indonesia, dan semuanya gratis. Dapat uang tiket pesawat, dapat uang saku bulanan, dapat asuransi, sehingga kita belajar. Nah, karena di sini juga semua sedang belajar full gratis dari orang tua. Ya. Nah, apa enaknya dan tidak enaknya dapat beasiswa? Enaknya satu, kita tidak perlu berpikir banyak tentang finansial, tentang keuangan ya. Kita bisa fokus untuk studi saja, untuk belajar. Tapi tidak enaknya uang itu adalah uangnya rakyat Indonesia, uangnya orang tua kita misalnya, sehingga kita perlu punya tanggung jawab. Kalian ke pondok ini untuk apa? Ke pondok dan lihat apa yang kamu cari? Apa? Ilmu. Ilmu ada banyak gitu ya. Ada ilmu bermacam-macam. Selain ilmu, kalian mencari apa ke sini? Setelah pulang dari sini mau bisa apa? Kalian mau pondok di sini berapa tahun? Mau sampai lulus atau pertengahan? Lulus. Alhamdulillah, semoga bisa lulus ya. Nah, mulai sekarang berarti perlu mencanangkan kira-kira setelah lulus mau apa nih? Menikah. Kalau sekarang peraturan dari pemerintah daerah Bangkalan untuk laki-laki minimal harus umur 25 tahun.
Kalau perempuan harus umur 21 tahun untuk menikah. Kalau lulus dari pondok itu kalau masih berumur mungkin 18 tahun ya. Karena belum punya KTP ya. Dan kelas 5 ke bawah karena belum punya KTP. Jadi belum boleh menikah ya. Belum boleh menikah. Nanti setelah menikah kalian kasta. Ya, mau ngapain ya. Nah, salah satu yang dulu mengapa saya ingin studi beasiswa luar negeri adalah karena faktor finansial. Karena keluarga saya juga dari keluarga biasa-biasa saja, orang tua di Malaysia bekerja buruh. Kemudian untuk lanjut studi dan dia sendiri juga ada mahal, sehingga mau tidak mau harus cari sponsor, dari orang yang mau membiayai. Itu mirip kalau kalian mau nikah harus cari orang tua yang super kaya, biar terjamin. Ya. Tapi kita harus punya list. Karena misalnya sekarang udah ke pondok, mau ngapain, mau cari apa, mau belajar apa. Misalnya di pondok ada aktivitas, kalau sekarang masih ada, yaitu ada muhadharah, ada pramuka, ya. Pagi-pagi itu ada sebelum dulu ya, bukan ya. Kawan percakapan pagi-pagi, ada mufadah, pengayaan bahasa. Itu ternyata sangat membantu ketika kita sudah keluar dari pondok. Kalau masih di pondok, tidak enak. Kata orang tua atau tetangga, enak di pondok, tinggal belajar tok. Ya. Iya kata yang bilang ya. Di sini kan tidak enak. Jam 10 harus tidur, jam 3 harus bangun. Nanti plus pikiran banyak sampai kanan siang mungkin baru istirahat. Tidak enak. Tapi kira-kira apa yang enak buat kalian apa? Jadi ustaz enak. Jadi mu'alim enak, tinggal mukulin misalnya terlambat, tinggal iqom gitu ya. Atau jadi ustadznya, tinggal langsung tanda tangan. Tidak ada yang enak ya. Mungkin enak menurut kalian, belum tentu enak menurut orang lain. Apalagi menurut Allah. Jadi di Quran juga ada tentang itu. Jadi sesuatu yang menurut kalian enak, atau orang lain enak, tentu menurut kita enak atau nyaman. Karena mungkin melihat temannya yang sudah sukses, misalnya punya kemampuan finansial yang banyak, dianggap enak karena tahu enaknya saja. Misalnya kalian anggapnya kalian yang kelas 1 sekarang kan pasti berangan-angan ingin jadi mu'alim. Enak jadi mu'alim ya, terlambat apa ya. Kalau kelas 1 kapan kelas 5 ya. Nanti kelas 5 yang jadi mu'alim gak enak, menjadi kelas 6 aja. Bahkan menjaga sedikit. Bahkan juga gak enak, jadi ustaz aja. Ustaz bisa didapat donatur. Ustaz juga enak, ada pengasuh, ada dewan kiai. Kira-kira dewan kiai enak juga nggak? Ya nggak enak, punya tanggungan kanan semua, punya tanggungan. Jadi nggak ada yang enak, dan tidak ada yang instan, tidak ada yang instan. Yang instan hanya mie instan, yang instan tidak ada ya, tidak mie instan. Nah, oleh karena itu semua butuh proses, butuh direncanakan. Itu ketika saya masih di Malang. Saya mempunyai list. Saya S1 harus selesai berapa tahun, kemudian setelah S1 harus ngapain, harus kemana, dan punya list. Dulu saya tujuannya ada 3. Setelah S1 itu tujuan negara pertama saya jadi ke Inggris, kedua itu ke New Zealand, terakhir ke Belanda, ke Eropa. Kemudian datang New Zealand tidak diterima, ke Inggris diterima tapi dengan bersyarat. Kemudian datang di Belanda, alhamdulillah diterima tanpa syarat. Kemudian saya ambillah yang di Belanda itu. Ternyata itu juga pilihan yang terbaik mungkin bagi saya, karena ketika di Belanda saya bisa jalan-jalan ke negara Eropa yang lain. Dengan Jerman bertetangga, dengan Perancis dan Belgia bertetangga, dapat kesempatan untuk memberikan presentasi makalah di Inggris selama 5 hari juga dengan beasiswa. Akhirnya ingin Inggris, ingin jalan-jalan bisa terpenuhi. Enak-enak begitu. Jadi kalau kalian kuliah ke Eropa, enaknya adalah karena bisa keliling negara-negara takut buat rumah lagi yang ada di Eropa. Ya. Waktu saya di sana, alhamdulillah pernah berkesempatan untuk mengunjungi Jerman, Perancis, Belgia, ke Italia, ke Denmark, Sweden, ke Inggris, sama ke Scotland. Kalau kalian suka filmnya Harry Potter, itu juga di sana ada University of Edinburgh di Scotland sana. Itu salah satu kampus yang sangat tua dan bagus. Dan jalan dari Belanda ke Denmark sama ke Sweden itu hanya 1 jam naik pesawat. Jadi saya berangkat pagi dari Belanda, sarapan di Belanda, kemudian makan siang di Sweden.
ya di Swedia, malamnya nyebrang karena ada jembatan dari Swedia ke Denmark, dia nyebrang ke Denmark, makan malam di Denmark. Yang bisa keliling-keliling, enaknya itu ya enaknya. Ya enaknya nanti kalian tanyakan yang enaknya. Yang enaknya adalah harus belajar, karena kita di sana dibiayai oleh pemerintah Indonesia, nggak boleh tidak lulus, harus nilainya bagus. Kalau tidak perlu mengembalikan uang negara, ya, karena jumlahnya banyak. Karena di sini juga punya tanggung jawab sebagai santri, ke orang tua, ke keluarga yang sudah percaya ke kalian untuk mondok dan mencari ilmu di sini dibiayain. Tugas kita adalah untuk belajar dan mengemban amanah kepercayaan tersebut. Jangan sampai disia-siakan. Pasti pondok pasti tidak enak, pasti banyak godaan, pasti banyak keluhan ya. Di ekor itu sudah sampingan ya, sehari-hari bisa ada ekor biasa karena tugasnya wali adalah memberikan pengawasan ke kalian dengan treatment ada punishment ya, ada punishment. Oke. Ada yang kira-kira bercita-cita ingin punya atau lanjut studi ke luar negeri? Di antara sekian ratus santri ini ada yang kira-kira punya keinginan? Yang punya keinginan toh? Yang mau ke luar negeri ada nggak? Silakan katakan kalau yang mau ke luar negeri. Ini masih tempat yang barokah, kita bisa berdoa ya. Ada yang mau ke luar negeri bisa banyak ya. Tadi jangan misalnya ke Malaysia untuk kerja, kalau bisa yang studi ya, sekolah. Ya. Ada yang ingin ke luar negeri? Oh ya, ada. Ustaz ya. Ya, semoga yang punya keinginan bisa tercapai keinginannya. Yang belum punya keinginan semoga punya cita-cita, karena semuanya sekali lagi perlu direncanakan. Kalau kalian kan sudah rutin ya, punya rutinitas. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain itu sudah rutin. Kalau kalian ingin lebih dari teman-teman kalian yang punya rutinitas yang sama, maka perlu menambah aktivitas yang lain yang bersamaan biar tidak sama. Kalau kalian nanti misalnya temennya ngajinya sama, belajarnya sama, durasi belajarnya sama, kemudian hasilnya barangkali bisa sama, bisa tidak sama. Oleh karena itu, kalau ingin hasil yang lebih banyak atau lebih baik, maka perlu effort, perlu usaha yang lebih banyak juga. Ya, kalau kalian usahanya lebih banyak, maka bisa hasil lebih banyak. Gak usah khawatir kalau kalian misalnya belajarnya mau lama